Selamat datang calon peserta didik SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta. Tahun ajaran 2023-2024 akan segera dibuka. SMK dan saya bantu. Selamat siang Kak, saya ingin bertanya, SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta ada jurusan apa aja ya? SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta ada 3 jurusan. Yang pertama AL, yaitu Akuntansi Keuangan Lembaga. Yang kedua MPLB, dan kedua Ketentuan dan Lain-lain. Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik link di bawah ini. Ayo segera daftarkan diri dan pantau terus PPDB-nya, jangan sampai ketinggalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin pemirsa, mitra Yayasan Al-Wataniyah As-Sadriyah 9 dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, bermuajahah dalam kajian Ramadan kita yang diselenggarakan oleh Divisi Media Yayasan Al-Wataniyah As-Sadriyah 9. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hakikat puasa. Dengan pembahasan ini, semoga pembahasan ini dapat menambah nilai serta manfaat daripada ibadah puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Dan juga mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Para hadirin pemirsa, mitra Yayasan Al-Wataniyah As-Sadriyah 9, puasa adalah merupakan ajaran yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh, dalam rangka kita melaksanakan, mengamalkan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, puasa itu banyak sekali manfaatnya. Baik dari sisi kesehatan jasmani dan juga sangat bermanfaat untuk kesehatan rohani yang melaksanakannya. Oleh karenanya puasa itu tidak hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kaum-kaum orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah menerima syariat tentang puasa.
Dan lagi puasa itu adalah ibadah yang sangat unik dibandingkan dengan ibadah yang lain. Ibadah puasa ini ibadah yang takhalli, yaitu ibadah di mana kita diminta untuk meninggalkan sesuatu. Berbeda dengan ibadah yang lainnya di mana kita diperintahkan untuk melaksanakan atau mengerjakan sesuatu. Tapi ibadah puasa keunikannya di mana kita diperintahkan untuk menahan diri dan meninggalkan sesuatu yang tadinya merupakan sesuatu yang halal untuk kita kerjakan atau sesuatu yang boleh kita kerjakan. Seperti sebelum ini kita diperbolehkan untuk makan dan minum di siang hari. Maka ketika kita berpuasa, makan dan minum tadi menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan selama kita melaksanakan ibadah puasa. Dan juga ibadah puasa ini hanya Allah yang mengetahui dan orang yang mengerjakannya. Orang lain tidak tahu apakah kita berpuasa atau tidak. Yang mengetahui apakah kita berpuasa atau tidak hanya Allah dan diri kita sendiri. Inilah keunikan daripada ibadah puasa. Namun ketika kita sudah melaksanakan ibadah puasa, pasti ada nilai, hakikat, esensi yang ingin kita rasakan. Untuk itu, mari kita saksikan jeda berikut sebelum kita membahas tentang hakikat ibadah puasa. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa, pasti kita mengharapkan nilai, esensi, hakikat daripada ibadah puasa yang kita laksanakan. Di samping kita pun tentu berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa sejatinya mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu yang selama ini, selama 11 bulan sebelum Ramadan selalu kita perturutkan. Maka di bulan Ramadan kita harus mampu mengendalikan nafsu. Nafsu memang sesuatu yang memang sudah Allah anugerahkan untuk kita. Dan tidak mungkin kita membunuh nafsu tersebut karena itu merupakan bagian daripada hiasan yang Allah berikan kepada manusia. Karena dengan adanya nafsu,
dunia berkembang hingga saat ini. Namun puasa mengajarkan kita untuk kita mampu mengendalikan nafsu tersebut agar nafsu yang ada dalam diri kita tidak membawa kerusakan buat diri kita ataupun buat orang lain. Itu yang pertama. Lalu kemudian ketika bicara nilai, apa yang diperoleh, hakikat yang dirasakan daripada ibadah puasa yang dilaksanakan. Kita lihat bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang salat. Allah berfirman, Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Dapat digarisbawahi bahwa hakikat dari ibadah salat ini, hakikat yang nanti dirasakan bagi orang-orang yang melaksanakan salat, manakala dia mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Ketika ia telah sanggup, maka ia telah merasakan hakikat ibadah salat. Lalu begitu juga dengan ibadah haji. Bagaimana seorang yang sedang melaksanakan ibadah haji dapat merasakan faidah, nilai, hakikat daripada ibadah yang dia laksanakan. Maka manakala ibadah hajinya mampu menjadikan dia pribadi yang lebih baik. Dari sebelum dia pergi berhaji, berubah menjadi pribadi yang terbaik setelah ia melaksanakan ibadah haji. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, begitu juga dengan ibadah puasa. Tadi ibadah puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu. Maka hakikatnya bisa didapat bukan manakala dia masih dalam keadaan berpuasa, tapi hakikat nilai ibadah puasa tersebut dapat diperoleh setelah kita berbuka, setelah kita menyelesaikan rangkaian ibadah puasa. Mampukah kita meraih hakikat tersebut? Mampukah kita merasakan dampak daripada ibadah puasa yang telah kita laksanakan? Lalu apa yang kita rasakan setelah kita beribadah puasa? Mari kita dengarkan bahasan berikutnya setelah jeda berikut ini. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika ibadah puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita,
Dan Ramadan hadir mengajarkan kita untuk berusaha semaksimal mungkin meraih kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Ramadan hadir tidak hanya ibadah puasa saja yang kita kerjakan. Di bulan Ramadan ini Allah memberikan keutamaan bagi orang-orang yang mau menambah nilai kebaikan yang ada pada dirinya. Maka mari kita perbanyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Seperti membaca Al-Quran, kemudian Qiyamul Lail, dan tentu kita perbanyak bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, pemirsa hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika Ramadan tadi berupaya mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan nafsu, maka hakikat yang bisa kita peroleh setelah ibadah puasa kita laksanakan dan setelah Ramadan ini berakhir, apakah setelah kita berbuka masihkah kita mampu mengendalikan nafsu kita? Setelah Ramadan ini berlalu, masihkah mampu kita melakukan kebaikan-kebaikan yang selalu kita lakukan di bulan Ramadan? Setelah Ramadan pergi, apakah kita masih bisa membaca Al-Quran? Setelah Ramadan pergi, apakah kita masih bisa mendirikan sholat di malam-malam hari sebagaimana kita melaksanakan di ibadah bulan Ramadan? Ketika itu semua berjalan normal, kita terus mampu mengendalikan nafsu kita, tidak hanya pada di bulan Ramadan, dan juga kita berusaha mengendalikan nafsu kita di luar bulan Ramadan. Dan kita terus menerus membaca Al-Quran, tidak hanya di bulan Ramadan. Terus menerus kita menebar kebaikan, bersedekah, berbagi rizki, tidak hanya di bulan Ramadan, namun juga pada bulan-bulan setelahnya. Maka kita telah berhasil meraih daripada hakikat ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan semoga kita tergolong hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Hadana Allah wa iyyakum wal 'afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.